Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Agustus 2022. Saat ini, marilah kita sejenak mendengarkan kebenaran Tuhan seperti dinyatakan dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 49 sampai 50 yang demikian. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, esok hari adalah tanggal 17 Agustus, dan kita semua sebagai orang Indonesia tentu tahu bahwa tanggal itu adalah tanggal peringatan Hari Kemerdekaan bangsa kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 77 tahun lalu. Dalam preambula atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita yang dirumuskan pada tahun 1945 lalu, diakui bahwa sesungguhnya kemerdekaan negara dan bangsa kita adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Pengakuan bangsa kita ini sesungguhnya menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita yang telah diproklamasikan pada 77 tahun silam itu bukan hanya karena perjuangan dari para pahlawan saja, tetapi juga oleh karena berkat harapan nyata sebagai wujud karya pertolongan Tuhan yang telah dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku yang terkasih, petikan ayat kitab suci yang kita terima pada saat ini menyaksikan akan pengakuan dan sikap iman dari Stefanus, sang sosok pelayan Tuhan Yesus yang setia hingga akhir hayat untuk menyatakan karya kasih pembebasan dari Tuhan yang memulihkan derita karena dosa kepada kemenangan hidup yang tak terhilang dari setiap kehidupan orang percaya. Kesaksian Stefanus di tengah sidang majelis agama Yahudi benar-benar menggetarkan sanubari setiap orang yang mendengarkan, siapapun dia. Dengan penuh keberanian, dia menyatakan bahwa karya keselamatan dari Tuhan dikaruniakan bagi seluruh umat kepunyaannya, seperti dinyatakan dalam sejarah Nabi Musa, Yosua, dan lain-lainnya, hingga Raja Daud dan Raja Salomo. Bahkan saudara-saudara, pada masa raja-raja itu, mereka memegang dan memerintah kerajaan atas negara oleh berkat karunia Tuhan. Semuanya itu berada di dalam kekuasaan tangan Tuhan semata. Dan dalam kesaksian ini, pada akhirnya para pembesar dan tokoh agama Yahudi yang tegar tengkuk atau berkeras hati diberikan peringatan oleh Stefanus. Pastinya supaya mereka sebagai para pemegang dan pemerintah bangsa atau negara jangan sampai lupa diri dan menjadi besar kepala atau sombong, merasa paling kuat dan hebat karena memiliki kekuasaan, sehingga seakan-akan menganggap dan merasa dapat semaunya menentukan merah dan putihnya keadaan hidup dan nasib rakyat. Mereka semua harus tahu dan sadar
bahwa sesungguhnya hanya Tuhanlah yang menata dan berkarya melalui mereka. Sayangnya, orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa begitu menyukai hidup dalam kegelapan, mengumbar hawa nafsu mereka, begitu haus pula akan kekuasaan, dan semua orang lain dianggap ada di dalam kewenangan atau genggaman tangannya. Namun demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang atau umat kepunyaan Tuhan, tentu kita tidak boleh demikian. Sebab di sini dan saat ini kita pun diingatkan bahwa sebesar dan setinggi apapun diri kita, perlu dan harus senantiasa memiliki pengakuan yang benar, seperti Stefanus yang menyatakan penyataan Tuhan dalam kehidupannya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Demikian firman Tuhan. Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Di sini semua orang harus tahu, termasuk kita, bahwa segala ciptaan maupun makhluk ada dalam genggaman tangan Tuhan. Segala kemuliaan, jabatan, dan kedudukan hanyalah pemberian atau karunia Tuhan semata, dan termasuk pula kemerdekaan suatu bangsa seperti kemerdekaan bangsa dan negara kita Indonesia ini, yang sesungguhnya adalah karya berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena itu sebagai umat Tuhan, kita semua jangan sampai tinggi hati atau sombong dengan menganggap segala perkara dalam kehidupan kita adalah usaha dan kekuatan kita sendiri. Baiklah, kita pun bisa belajar dari pepatah leluhur yang baik. Ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Kearifan lokal ini, saudara-saudara, dapat menjadi penerang dari Tuhan bagi kita, yang memanggil diri kita agar senantiasa memiliki kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, mengakui kekuasaan dan karya Tuhan di dalam segenap keadaan dan perkara kehidupan kita ini. Baiklah, saudara-saudaraku yang terkasih, akhirnya tetaplah bersyukur, penuh semangat dalam karunia kehidupan pemberian Tuhan yang indah ini, dan sampai jumpa lagi. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.